Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi dengan kami di mata kuliah teori grup. Di sini kami akan membahas mengenai materi yaitu grupoida, semigrup, dan monoida. Nah, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rafiq Zulkarnain MPD. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Anita dengan NPM 2010-6310-506 dan rekan saya yaitu Mita Nur Latifah dengan NPM 2010-6310-579 dan Susilawati dengan NPM 2010-6310-50112. Nah, materi yang pertama yaitu grupoida, dan materi kedua yaitu semigrup, dan materi ketiga itu monoida. Materi pertama grupoida yang akan dijelaskan oleh Mita Nur Latifah. Baik, untuk materi yang pertama yaitu grupoida. Nah, di sini ada definisi himpunan H terhadap operasi biner bintang. Dan misalkan operasi binernya operasi biner bintang disebut grupoida apabila himpunan H tersebut tak kosong dan H tersebut tertutup terhadap operasi biner, yaitu di mana untuk setiap A, B elemen H, maka didapatkan A bintang B elemen H. Nah, di sini ada contoh-contoh dari grupoida. Yang pertama ada operasi penjumlahan biasa pada himpunan Z, operasi perkalian biasa pada himpunan Z, operasi pengurangan pada himpunan bilangan real, operasi penjumlahan modulo 16 pada himpunan A yaitu 0,4, 8,12. Lalu ada himpunan Z terhadap operasi A bintang B sama dengan 2A tambah B kurangi AB. Operasi P biner Q sama dengan akar P tambah Q untuk setiap P, Q elemen R. Dan yang terakhir ada operasi A bintang B sama dengan A tambah 2B untuk setiap A, B elemen Z. Nah, di sini ada contoh soal untuk pembuktian contoh grupoida yang terakhir. Contoh soalnya itu diberikan himpunan bilangan bulat Z dan operasi biner bintang. Kita periksa apakah Z itu merupakan grupoida terhadap operasi biner bintang apabila A bintang B sama dengan A tambah 2B elemen Z. Nah, untuk penyelesaiannya, berdasarkan definisi 10 yang sudah disebutkan tadi, bahwa himpunan H terhadap operasi biner bintang disebut grupoida apabila himpunan tak kosong H tertutup terhadap operasi biner, yakni untuk setiap A, B elemen H, maka ada A bintang B elemen H. Sehingga di sini kita akan menunjukkan bahwa himpunan Z tertutup terhadap operasi biner bintang dengan A bintang B sama dengan A tambah 2B untuk setiap A, B-nya adalah elemen Z. Kita ambil sembarang A, B elemen Z, maka akan dibuktikan bahwa A tambah 2B elemen Z. Kita ingat bahwa Z itu terdiri dari Z positif, Z negatif, dan angka 0. Maka diperoleh kasus yang pertama, misalkan kita ambil A, B-nya elemen Z, Z positif. Maka A tambah B sama dengan A tambah 2B. Dan A tambah 2B ini merupakan elemen Z. Kasus kedua, misalkan A, B-nya elemen Z negatif. Maka negatif A tambah negatif B sama dengan negatif A tambah 2 negatif B. Elemen Z. Kasus yang ketiga, misalkan A-nya elemen Z plus dan B-nya elemen Z min. Maka A tambah min B sama dengan A tambah 2 min B elemen Z. Kasus yang keempat, misalkan A elemen Z min dan B-nya elemen Z plus. Maka negatif A ditambah B sama dengan min A tambah 2B elemen Z. Kasus yang kelima, misalkan A-nya elemen Z positif, B-nya elemen 0. Maka A tambah B sama dengan A tambah 0 sama dengan A, dan A itu elemen Z. Kasus ke-6, misalkan A-nya elemen Z negatif dan B elemen 0, maka min A tambah B sama dengan min A tambah 0 sama dengan min A elemen Z.
Kasus ketujuh, misalkan A-nya elemen 0 dan B-nya elemen Z positif. Maka A tambah B sama dengan 0 tambah B sama dengan 2B elemen Z. Kasus ke-8, misalkan A-nya elemen 0 dan B-nya elemen Z negatif. Maka A tambah negatif B ditambah negatif B sama dengan 0 tambah negatif B sama dengan 2 kali negatif B, elemen Z. Dan kasus yang terakhir, kasus 9, misalkannya A, B elemen 0. Maka A tambah B sama dengan 0 tambah 0 tambah 0, hasilnya adalah 0 elemen Z. Nah, berdasarkan kasus 1 sampai kasus 9, maka terbukti bahwa himpunan Z ini tertutup terhadap operasi biner dengan A bintang B sama dengan A tambah 2B. Kasus ini adalah, himpunan ini adalah grupoida. Nah, sini ada contoh grupoida dalam kehidupan sehari-hari. Sini ada gambar timbangan dengan himpunan bilangan dari timbangan itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang dimaksud dengan grupoidanya yaitu operasi penjumlahan modulo 10 pada himpunan bilangan yang ada di timbangan yang 0 sampai 10 tadi. Jika dibuktikan dengan tabel Carley, maka akan terlihat. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mita yang sudah menjelaskan tentang grupoida, yaitu materi pertama. Dan yang materi kedua yaitu ada semigroup. Semigroup sendiri akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, di sini sebelum kita masuk ke contoh soal, di sini ada definisi semigroup. Nah, definisi semigroup sendiri adalah himpunan H terhadap operasi biner bintang disebut semigroup apabila, dengan kata lain, H disebut semigroup terhadap operasi biner bintang apabila berlaku. Yang pertama, syarat yang pertama yaitu H tertutup terhadap operasi biner. Untuk setiap H1, H2 elemen H, maka H1 bintang H2 elemen H. Yang kedua, di sini ada operasi biner bintang pada H berlaku sifat asosiatif. Untuk H1 bintang H2 bintang H3. Nah, kita masuk ke contoh soal semigroup. Di sini diberikan tabel Cayley yang menunjukkan operasi biner bintang pada himpunan Y sama dengan Y1, Y2. Bisa dilihat tabel Cayley-nya. Nah, periksa apakah himpunan Y terhadap operasi biner bintang merupakan grupoida, semigroup, atau monoida. Nah, penyelesaiannya di sini bisa dilihat berdasarkan tabel Cayley di atas itu, Y dikali Y sama dengan Y1, 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 Y2, Y2, Y1, dan Y2, Y2. Sehingga diperoleh A, B sama dengan C. Maka Y1, Y1 yaitu Y2. Y1, Y2 yaitu Y2, Y2, Y1 yaitu Y2, Y2, Y2 sama dengan Y2. Karena C sama dengan Y2, maka C elemen Y, sehingga operasi bintang berlaku sifat tertutup. Nah, selanjutnya akan dibuktikan operasi bintang bersifat asosiatif. Karena untuk A, B elemen Y, maka berlaku A bintang B, bintang C sama dengan A bintang B, bintang C. Nah, yang pertama bisa dilihat kita Y1 bintang Y1 sama dengan dalam kurung Y1 bintang Y1 bintang Y1. Maka di sini dapat dilihat akan menghasilkan Y2 sama dengan Y2. Bukti yang kedua yaitu Y1 bintang Y2 sama dengan dalam kurung Y1 bintang Y1 bintang Y2, maka akan menghasilkan Y2 sama dengan Y2. Nah, bukti yang ketiga di sini ada Y1 bintang dalam kurung Y2 bintang Y2 sama dengan dalam kurung Y1 bintang Y2 bintang Y2, maka akan menghasilkan Y2 sama dengan Y2. Selanjutnya bukti yang keempat, di sini ada Y2 bintang dalam kurung Y1 bintang Y1 sama dengan dalam kurung Y2 bintang Y1 bintang Y1. Maka akan menghasilkan Y2 bintang Y2 sama dengan Y2 bintang Y1
maka akan menghasilkan Y2 sama dengan Y2. Selanjutnya bukti yang kelima, di sini ada Y2 bintang dalam kurung Y1 bintang Y2 sama dengan dalam kurung Y2 bintang Y1 bintang Y2. Nah, maka akan menghasilkan Y2 bintang Y2 sama dengan Y2 bintang Y2. Maka hasil akhirnya adalah Y2 sama dengan Y2. Untuk bukti yang keenam, di sini ada Y2 bintang dalam kurung Y2 bintang Y1 sama dengan dalam kurung Y2 bintang Y2 bintang Y1. Maka akan menghasilkan Y2 bintang Y2 sama dengan Y2 bintang Y1. Maka Y2 sama dengan Y2. Bukti yang terakhir di sini ada Y2 bintang dalam kurung Y2 bintang Y2 sama dengan dalam kurung Y2 bintang Y2 bintang Y2. Maka kata Y2, maka hasil akhirnya adalah Y2 sama dengan Y2. Maka operasi bintang bersifat asosiatif karena dapat dilihat tadi A bintang B bintang C sama dengan A bintang dalam kurung B bintang C. Karena operasi bintang pada Y tidak berlaku sifat identitas, tidak berlaku penjumlahan atau perkalian. Jadi berdasarkan pembuktian di atas dapat disimpulkan bahwa operasi bintang pada Y merupakan operasi biner yang semigrup karena Nah, selanjutnya materi terakhir di sini ada monoida. Materi ini akan dijelaskan oleh Susi Lewati. Kepada Susi dipersilakan. Baik, terima kasih Anita. Yang pertama, definisi himpunan H terhadap operasi biner bintang disebut monoida apabila H merupakan semigrup yang memiliki elemen identitas, yaitu dengan kata lain, H disebut monoida terhadap operasi biner bintang apabila berlaku yang pertama tuh H tertutup terhadap operasi biner bintang. Untuk setiap H1, H2 elemen H, sedemikian H1 bintang H2 elemen H. Yang kedua, operasi biner bintang pada H berlaku sifat asosiatif, yaitu dalam kurung H1 bintang H2 bintang H3 sama dengan H1 bintang dalam kurung H2 bintang H3. Ketiga, setiap H, elemen H ada E, elemen H ada E bintang H sama dengan H, dan H bintang E sama dengan H. Yaitu dengan kata lain, unsur satuan atau identitas terhadap operasi penjumlahan adalah 0, dan pada operasi perkalian adalah 1. Contoh, yang pertama, himpunan bilangan asli N terhadap operasi perkalian biner adalah monoida karena setiap N1, N2, dan N3 elemen N berlaku. Yang pertama, N berlaku sifat tertutup terhadap operasi perkalian biner karena N1 dikali N2 elemen N. Yang kedua, N berlaku sifat tertutup terhadap operasi perkalian biner karena N1 dikali dalam kurung N2 kali N3 sama dengan dalam kurung N1 kali N2 kali N3. Yang ketiga ada satu elemen N yang mengakibatkan 1 dikali N sama dengan N dan N dikali 1 sama dengan 1. Yang kedua, himpunan bilangan asli N terhadap operasi perkalian positif bukan monoida karena tidak ada elemen N yang mengakibatkan E ditambah N sama dengan N atau N ditambah E sama dengan N untuk setiap N elemen N. Nah, contoh soal. Yang pertama, himpunan bilangan bulat Z sama dengan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Terdapat operasi biner perkalian bintang. Nah, penyelesaiannya A, B elemen Z, sedemikian A bintang B elemen Z sama dengan 4 bintang 2 sama dengan 8 elemen Z, yaitu tertutup. Kemudian A, B, C, E, A, B, C, elemen Z, sedemikian dalam kurung A bintang B, bintang C sama dengan A, bintang dalam kurung B, bintang C, elemen Z. Berarti A-nya tadi 4, berarti 4, bintang B-nya 2, berarti
4 bintang 2, C-nya 1 bintang 1 sama dengan 4 bintang dalam kurung 2 bintang 1 elemen Z. 8 sama dengan 8 elemen Z, yaitu asosiatif. Dan A, E, elemen Z, demikian A bintang E sama dengan E bintang A sama dengan A elemen Z. 4 bintang 1 sama dengan 1 bintang 4 sama dengan 4 elemen Z, yaitu unsur identitas. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan isi dari PPT-nya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.